Halo viewers, welcome back to my YouTube channel Kata Eci. Apa kabar? Senang sekali saya Eci bisa kembali menjumpai kalian dalam program Kata Eci di YouTube channel saya Eci Bali Official. Yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya kalau nanti ada hal-hal penting yang mungkin mau disampaikan atau mau sharing juga pengalaman kalian atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silahkan. Oke, di episode ke-21 Kata Eci kali ini saya mau sharing pengalaman saya dan sekaligus ini mungkin note penting juga ya untuk kalian para MC yang sering membawakan acara-acara formal. Oke, jadi ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui agar acara yang kalian bawakan ketika menjadi seorang MC formal itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa berakhir dengan sukses. Oke, di program Kata Eci episode ke-21 kali ini saya akan bagi tips dan juga sharing pengalaman saya untuk kalian para MC formal. So, simak sampai habis. Oke viewers, jadi ada 5 hal penting nih yang udah saya highlight untuk bisa saya share kepada kalian khususnya yang memang sering membawakan acara formal. Jadi kalian bertindak sebagai seorang MC formal ya. Pasti beda dong ya kan bagaimana pembawaan seorang MC formal ataupun MC informal atau MC yang semi formal. Nah, kita bicara untuk MC formal dulu ya. MC formal ini biasanya sih yang bawain acara-acara yang bersifat resmi. Oke, bersifat resmi misalnya ada conference, meeting, kemudian ada pelantikan atau ada peresmian suatu gedung, bangunan dan lain sebagainya ya yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat negara ataupun pejabat daerah seperti itu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan pertama tentunya kalau saya nih disuruh MC suatu acara dan saya tahu acaranya adalah acara formal, saya selalu tanya adalah dress code. Karena saya harus tahu penampilan seperti apa yang diharapkan oleh klien atau yang punya acara. Oke. Karena acaranya bersifat formal, nah pastinya pakaian atau penampilan kita itu terlihat pasti resmi. Tanyakan, apakah yang harus kita gunakan dress code-nya? Apakah menggunakan busana nasional, menggunakan kebaya seperti itu atau boleh pakai batik, boleh pakai kain tenun daerah atau bahkan justru harus pakai blazer atau jas. Oke, itu di make sure sekali lagi dan tanyakan adakah warna-warna tertentu yang sebaiknya tidak digunakan atau apakah ada saran atau masukan yang mereka minta untuk warna apa yang harus kita gunakan untuk membawakan acara formal tersebut. Itu yang selalu saya tanyakan pertama nih sama klien saya kalau misalnya saya sudah ditunjuk untuk membawakan suatu acara formal. Terus yang kedua adalah tentu kita minta susunan acara ya dari yang memberikan kita job tersebut, susunan acara untuk acara tersebut. Kemudian di situ kita bisa tahu siapa saja undangan-undangan hadir. Nah, dari undangan-undangan VIP yang hadir kan biasanya kita kalau membawakan acara formal, kita akan sebutkan nama undangan-undangan tersebut, jabatannya ya, ketika di opening MC kita. Nah, ini nih yang perlu diketahui dan perlu masih diperbaiki kalau mungkin masih ada yang salah. Ingat, ketika kita menyebutkan nama undangan VIP dalam suatu acara, undangan yang jabatan paling tinggi itu hanya ada satu. Hanya ada satu. Jadi penyebutan kita untuk undangan yang terhormat itu cuma satu. Jadi jangan yang terhormatnya ada banyak kali disebutkan. Misalnya nih, yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Jadi yang ternya itu cuma satu. Oke, berikutnya kalau misalnya mau nyebutin undangan yang lain, yang kami hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju gitu ya. Jadi berikutnya yang kami hormati. Yang terhormat cuma ada satu. Karena masih sering nih saya dengerin gitu. Entah yang menyampaikan sambutan atau yang MC atau memang ada orang yang harus speech di depan. Yang disebutkan terhormatnya banyak banget gitu. Oke, sekali lagi yang terhormat cuma boleh ada satu. Sisanya penyebutan lainnya kita akan sebutkan sebagai yang kami hormati. Kemudian saya sering dapat pertanyaan nih dari murid-murid saya, mahasiswa saya ataupun yang ikut training sama saya. Mbak Eci, untuk membawakan suatu acara formal itu apakah kita harus menyebutkan susunan acara yang akan kita bawakan hari itu?
Tidak harus, tidak mutlak. Tapi kalau memang mau disebutkan boleh, tapi secara garis besar. Tidak usah terlalu detail dan cara penyebutannya juga jangan kaku. Karena yang sering saya dengar adalah MC menyebutkannya begini. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan MC. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan kesannya kaku ya. Jadi kalau memang harus atau mau menyebutkan susunan acara, sebaiknya kita langsung ke ke bagian main agenda acara tersebut. Misalnya seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara untuk hari ini adalah sebagai berikut. Acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian akan disampaikan laporan oleh Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sambutan oleh Direktur A, kemudian penyampaian presentasi kerja oleh Direktur B, dan kita akan akhiri dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah. Seperti itu. Jadi nggak perlu kalian yang menyampaikan itu benar-benar 1, 2, 3, 4 kaku kedengerannya. Diubah susunan acara yang diberikan oleh panitia atau klien itu dengan kata-kata sendiri, jadi tidak menyebutkannya secara terurut sesuai dengan angka-angka dan penomoran yang ada di susunan acara gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus hal lain lagi yang saya highlight adalah seperti ini. Ketika kita mempersilahkan undangan untuk duduk atau minta untuk berdiri, nah kata-kata yang paling pas ini jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau kita meminta undangan untuk berdiri, misalnya ketika mau menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu, pengucapannya adalah kata yang digunakan yaitu mohon. Oke, jadi kalau nyuruh berdiri itu pakai kata mohon. Kalau mempersilahkan duduk pakai kata persilahkan gitu loh ya. Jadi contohnya misalnya begini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Kalau misalnya nyuruh duduknya, hadirin dipersilakan duduk kembali gitu. Jadi jangan kebalik ya, jangan sampai nyuruh berdiri tapi dipersilakan dan nyuruh duduk pakai kata dimohon. Paham sampai sini? Kami persilahkan untuk duduk, kami mohon untuk berdiri. Oke? Baik, dan selanjutnya yang perlu juga diperhatikan ketika kita membawakan acara yang bersifat formal, itu akan lebih banyak biasanya adalah kayak presentasi-presentasi, sambutan-sambutan, pemaparan gitu kan. Nah, ketika kita mengundang seseorang untuk maju ke depan menyampaikan presentasinya ataupun menyampaikan sambutannya, yang harus kita cari tahu adalah jabatan dan nama. Oke, jadi misalnya Direktur Pemasaran Produksi bla 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 dengan hormat Bapak Agus Mulyono disilakan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada jabatan baru kemudian diikuti dengan nama beliau. Untuk jabatan itu nggak usah dipakai atau diawali dengan kata Bapak atau Ibu. Kata bapak atau ibu itu bisa disebutkan saat kita akan menyebutkan nama orang yang bersangkutan gitu loh ya. Jadi kalau penyebutan jabatan itu nggak pakai kata bapak atau ibu, penyebutan bapak atau ibu dilanjutkan dengan nama orang yang bersangkutan. Sekali lagi contohnya, Direktur Pemasaran Perusahaan A dengan hormat Bapak Agus Mulyono disilakan. Nah kayak gitu ya. Jadi seperti itu cara penyebutannya. Jadi jangan sampai keliru. Ini adalah hal-hal yang mungkin lebih teknis gitu kan di lapangannya. Tapi kalau misalnya klien gitu atau panitia yang tahu dengan jelas seperti apa sih aturan-aturan MC formal, mereka akan bisa mengetahui apakah MC yang mereka hire atau yang mereka pakai jasanya ini udah terbiasa belum bawain acara formal. Nah, kalau kita udah tahu hal-hal kecil seperti ini, tentu ini akan meningkatkan ya value kita karena kita memahami aturan-aturan atau pakem-pakem ketika kita membawakan acara formal. Oke, jadi viewers itu sih yang saya highlight ya, 5 hal penting yang harus kita ingat ketika membawakan acara-acara formal. Kalau mungkin ada hal-hal penting lain yang saya kelewatan dan kalian ingin tambahkan, boleh dong disampaikan juga untuk teman-teman atau viewers yang menyaksikan di kolom komen di bawah ini. Sampaikan kebiasaan-kebiasaan yang memang seharusnya disampaikan ketika membawakan acara formal yang mungkin terlewatkan oleh saya. Kita sama-sama sharing gitu kan. Siapa tahu nanti itu bahkan bisa membawa kita menjadi sahabat suatu saat nanti, ketemu secara off air, kan enak banget ya. Jadi ternyata bisa berteman dari sebuah konten YouTube seperti ini. Oke? Yang belum subscribe, like dan juga komen, ayo silahkan
tekan tombol jempol, likes, dan kalau nggak mau ketinggalan konten-konten terbaru dari Eci Bali Official di program Kata Eci, jangan lupa ditekan lonceng yang ada di bawah ini, oke? Terima kasih sudah menyaksikan Kata Eci untuk episode ke-21 kali ini. Semoga bermanfaat, selamat dipraktekkan, dan semoga bisa sukses membawakan acara-acara formal secara baik dan profesional. Sampai jumpa di Kata Eci episode selanjutnya. Bye!